Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan PM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video hands on untuk tugas mata kuliah IoT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Node-RED yang akan dilakukan praktikumnya ya. Pada praktikum kali ini. Jadi Node-RED ini adalah sebuah tampilan yang akan kita bisa melihatnya secara langsung di browser gitu. Nah, Node-RED ini sendiri kita akan install di Docker, dia berjalan di port 1880 gitu. Jadi kalau kemarin itu hanya menampilkan di MQTT-X, artinya masih tampilan JSON gitu. Nah, kali ini kita akan coba memvisualisasikannya dengan Node-RED gitu. Dengan cara tidak ada perubahan secara signifikan pada bagian Node MCU. Di bagian Arduino IDE khususnya untuk subscribernya masih sama. Kita hanya menyamakan perlu SSID-nya, lalu passwordnya, MQTT server portnya tetap masih sama, dia berjalan di 183. Jadi kita gunakan dua kali ini, yaitu Eclipse Mosquito sebagai server penghubung dari publisher ke subscriber, lalu yang kedua adalah Node-RED gitu. Nah, kita akan install dulu Node-RED terlebih dahulu di bagian Docker desktop, teman-teman. Nah, Node-RED itu seperti ini ya, dia size-nya di 867 MB. Lalu kita akan coba cari, untuk teman-teman bisa nyari seperti ini Node-RED ya. Node-RED. Nah, teman-teman ambil yang Node-RED strip red ya. Langsung aja teman-teman bisa pull di sini, tarik ke bagian image. Nah, lalu teman-teman bisa jalankan Node-RED di sini seperti ini, run ya. Nah, untuk optional settingnya teman-teman bisa kasih nama container name-nya seperti Node-RED atau apapun agar tidak salah. Lalu portnya berjalan di 1880. Untuk apa memberi nama? Agar tidak membuat secara random, generate random gitu ya namanya. Nanti teman-teman bingung di bagian kontainernya gitu. Nah, kontainer di sini itu adalah Node-RED seperti ini, saya beri nama, dia berjalan di port 1880. Teman-teman bisa aktifkan start saja. Tidak ada perubahan seperti di bagian Eclipse Mosquito yang kita lakukan di mosquito.config. Di Node-RED kita tinggal jalankan saja, lalu kita berjalan di port 1880 gitu. Nah, kita coba langsung klik aja di 180. Nah, di sini saya sudah melakukan praktikum atau uji cobanya, namun saya akan menjelaskan lagi dari awal. Nah, pertama-tama pada tampilan ini kita akan disuguhkan tampilan kosong gitu lah, ibaratnya kita tampilannya kosong gitu. Nah, fungsinya si Node-RED ini nanti kita bisa memvisualisasikan UI-nya gitu. Jadi kayak akan tampilan speedometer gitu. Nah, pertama-tama teman-teman bisa langsung di bagian titik kanan, titik 3 ini garis ini, lalu ke manage palette ini, teman-teman di bagian install, lalu teman-teman bisa cari bacaan dashboard gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa install Node-RED dashboard. Di sini kebetulan saya sudah installed ya, artinya sudah terinstall. Lalu yang langkah selanjutnya teman-teman bisa close saja. Lalu di sini di filter nodes teman-teman cari MQTT-in ya, MQTT-in gitu. Nah, kenapa nggak MQTT-out gitu? Karena di sini MQTT-in ini berfungsi sebagai penerima dari si subscriber, yaitu MQTT-X itu disalurkan lagi ke bagian Node-RED. Nah, Node-RED ini nanti di node-node-nya kita akan tambahkan gitu. Ada MQTT-in, ada 3 function. Sebenarnya function bisa diringkas lagi menjadi satu function saja, lalu akan disambungkan lagi ke Gauge gitu. Nah, MQTT-in yang di sini kita akan setting di bagian server pastinya. Teman-teman bisa klik pensil ya. Teman-teman akan pilih di connect automatically atau connect secara otomatis, berjalan di port 1883, lalu masukkan IP-nya sesuai dengan IP yang terkoneksi sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman pindah di ruangan mana gitu, misalkan di kampus atau di rumah dengan IP-nya berbeda, nah itu teman-teman harus menginputkan lagi IP-nya dengan sama gitu, berjalan di 1883 gitu. Nah, selanjutnya subscriber to single topic, lalu topiknya kita samakan seperti yang di bagian subscriber di bagian MQTT-X. Nah, subscriber di MQTT-X kita polina /IoT/2478050/DAT22 gitu. Nah, teman-teman itu wajib untuk memasukkan sesuai topiknya, lalu pose 2 di sini auto detect versus JSON. Nah, karena untuk bagian di sana itu masih tampilannya JSON gitu, jadi kita akan samakan agar dia bisa membacanya gitu. Nah, lalu di cancel aja. Untuk bagian MQTT ini sudah berhasil dan pastikan dia connect dengan ada logo hijaunya gini seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini filter, kita ketik function. Nah, function ini nanti tugasnya dari MQTT-in. MQTT-in ini kan menerima lalu disalurkan nih ke Gauge. Karena di praktikum kali ini kan ada bacaan Gauge nih ya. Nah, kalau kita cari sendiri ya, apa sih itu Gauge gitu ya pada Node-RED gitu.
Nah, dalam Node-RED, Node Gauge adalah widget dashboard yang digunakan untuk menampilkan data numerik secara visual seperti nilai suhu, kelembapan, atau data lainnya dalam bentuk grafik analog, misalnya jarum jam gitu, jarum jam kayak speedometer gitu ya, atau kartu. Anda dapat mengkonfigurasinya untuk menampilkan rentang nilai, label, unit, dan bahkan mengubah warna berdasarkan nilainya untuk visualisasi yang lebih mudah dibaca gitu. Jadi fungsinya si Gauge ini kita akan lebih mudah bacanya gitu. Nah, kalau tampilan di bagian MQTT di video yang sebelum ini, itu kan dia masih tampilannya kayak seperti ini karena itu belum humidity lah, belum terlalu mudah untuk dibaca bagi manusia gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa-bisa saja gitu. Cuman kita akan lebih memudahkan dalam pembacaan suhu dan kelembapan di sini. Kita akan menambahkan Gauge di dalam Node-RED gitu. Nah, fungsinya kurang lebih seperti itu untuk Gauge pada Node-RED. Selanjutnya kita tambahkan function dan Gauge gitu. Nah, kita tarik dulu Gauge. Di sini Gauge udah ada ya, teman-teman bisa langsung tarik aja kayak gini gitu. Nah, kalau teman-teman mau hapus, ya tinggal di chat backspace. Nah, lalu teman-teman bisa sambungkan semua kabelnya dari MQTT in ke function ke Gauge gitu. Isi dari function ini adalah sebuah tampilan format JSON-nya, yaitu message temperature sama dengan message pilot temperature, lalu dikembalikan di message gitu. Nah, di sini tidak ada yang diubah, cuma di bagian on message saja. Nanti teman-teman akan ubah semuanya seperti ini gitu. Lalu klik done. Nah, selanjutnya teman-teman akan kirimkan ke bagian temperatur. Nah, di sini saya labelnya, saya kasih nama temperatur Celsius gitu ya. Nah, ada juga akan sama seperti itu untuk di depannya gitu. Teman-teman bebas sih mau kasih nama dia Gauge atau apa-apa, bebas itu. Lalu value formatnya disamakan temperatur gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang dia di temperatur gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah, karena tampilan di bagian Arduino IDE saya, di bagian codingnya di sini saya masukkan dua, yaitu temperatur ya dan humidity gitu. Nah, di sini kita harus samakan juga tulisannya, yaitu temperatur dan humidity gitu. Lalu untuk grupnya, nah di sini grupnya teman-teman bisa tambah sendiri atau disamakan gitu ya. Nah, berhubung saya di sini tuh saya menggunakan temperatur default, yang artinya nantinya setelah ditampilkan di visual gitu, kita harus samakan grupnya juga di humidity agar tampilannya atas bawah. Bisa juga sih sendiri-sendiri, tapi nanti lebih repot, lebih ada effortnya gitu kita untuk melihat sekaligus. Nah, untuk tampilan ini saya range di 100 aja, cuman bebas sih teman-teman mau berapa. Lalu kita klik done. Sama seperti di function 1, cuman bedanya di sini adalah humidity. Kalau di sana tadi adalah MSJ pilot temperatur. Nah, di sini adalah humidity, lalu dikembalikan di return MSJ atau message ya. Nah, message-nya akan diteruskan di humidity di sini. Nah, humidity kita samakan di temperatur, walaupun ini humidity ini hanya grup saja gitu ya. Jadi pas begitu ditampilkan, dia akan menampilkan si bagian duanya itu ya. Jadi ada temperatur dan humidity gitu. Lalu ada tipenya Gauge. Humidity-nya saya di situ adalah humidity. Value formatnya disamakan seperti di Node-RED ya. Di Node-RED di Arduino IDE, humidity juga seperti itu gitu. Nah, selanjutnya seperti ini setelah selesai, lalu misalnya range-nya adalah 100, lalu saya klik done. Nah, untuk di bagian Gauge kita telah berhasil gitu ya. Nah, namun untuk yang di bawah ini adalah video selanjutnya setelah ini, yaitu di bagian InfluxDB gitu. Nah, setelah itu semua ini selesai, kita coba bisa menjalankannya dengan cara kita deploy dulu. Oke, successfully. Selanjutnya kita akan coba salin portnya. Nah, di sini kan teman-teman masih berjalan di localhost ya. Coba kita akan close semua. Kita akan coba menjalankan di 192.168.1.21880 yes. 192.168.180 ya, harusnya bisa ya. Coba kita coba di bagian desktop container localhost ya. Oke, harusnya bisa ya localhost ya. 192.168.1.18.1880. Oke, nah kenapa tadi nggak bisa ya? Oke, kayaknya tadi saya ada kesalahan ya. Nah, jadi kita berjalan di IP localhost kita. Nah, selanjutnya untuk menampilkan di memvisualisasikannya, kita tinggal salin aja IP-nya seperti ini. Oke, kita buka new tab baru, lalu di /UI. Oke, nah untuk tampilan dari Gauge sendiri adalah seperti ini. Tadi kan sudah saya bilang di bagian aplikasi Gauge seperti nilai
suhu dalam bentuk grafik analog seperti jarum jam atau kartu atau seperti speedometer gitu ya. Nah, untuk tampilan di dalam Gauge ini itu lebih mudah dibaca dan lebih mudah dimengerti oleh manusia daripada di MQTT-X gitu. Nah, kita sudah selangkah lebih maju dari praktik sebelumnya yang dimana kita hanya menyambungkan di Eclipse Mosquito, menjalankan Eclipse Mosquito di subport 1883, lalu Node-RED-nya berjalan di port 1880. Nah, di sini kita harus menyamakan IP lokal kita dengan titik 2, tujuannya adalah Node-RED 1880/UI gitu. Nah, untuk tampilan seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman mau ubah misalkan pengen satu-satu ya bisa aja dengan cara humidity kita akan coba pindah di humidity default gitu dan deploy sukses. Nah, kita akan coba refresh dan dia akan hilang gitu. Dia akan hanya ada temperatur doang gitu. Kita ingin melihat humidity, kita akan klik humidity gitu. Nah, jadi fungsinya si grup ini tadi itu akan menyamakan dua-duanya sekaligus dalam satu tampilan gitu. Nah, jadi lebih mudah dibaca dan lebih enak dilihat gitu. Nah, ini adalah range 100-nya gitu ya. Kalau range 10 ya berarti ini di 3 aja gitu ya, bukan di 33 gitu. Lalu kalau di sini adalah 6 berarti ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video hands-on kali ini. Jadi kita telah berhasil ya pada yang ini maksudnya menampilkan suhu dan kelembapan di Gauge gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatannya, mulai dari MQTT-in, kita menambahkan function, menambahkan Gauge untuk temperatur dan humidity gitu. Pastikan juga untuk di bagian kontainer di 1880 atau Node-RED-nya kita pastikan jalan dan tidak ada perubahan seperti di bagian Eclipse yang di bagian mosquito.conf gitu ya. Pastikan juga hotspot kita jalan, kita menghidupkan hotspot, lalu pastikan dalam satu jaringan. Kalau ini tidak ada yang salah, lalu pastikan semuanya berhasil seperti ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.